Belum lama ini publik dihebohkan soal perceraiannya dengan Dennis Rizky. Kini, Thalita Latief kembali diterpa isu kurang menyenangkan. Pasalnya, baru-baru ini muncul seorang wanita yang menuding artis FTV itu sebagai selingkuhan suaminya alias pelakor. Lantas, seperti apa klarifikasi Thalita terhadap tudingan yang menyebut dirinya bermain hati dengan suami orang lain? Seperti apa pula ujian yang dirasakan Thalita menjadi seorang single parent di tengah berbagai terpaan isu miring? Dan bagaimana potret lembaran kelam masa lalu Thalita, mulai dari dugaan KDRT hingga divonis mengidap kanker stadium 4 yang kini berusaha ia tutup untuk kembali bangkit. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelakor, kini santer melekat pada sosok Thalita Latief. Usai perceraiannya dengan Dennis Rizky, Thalita diterpa isu miring jika dirinya bermain hati dengan pria beristri. Semua bermula dari unggahan salah satu warganet yang menyiratkan bahwa salah satu sahabatnya diselingkuhi oleh seorang artis berinisial TL. Hingga akhirnya dalam unggahan lainnya, akun bernama @playitsafebaby itu secara gamblang mengunggah sebuah percakapan pesan terkait curahan seorang wanita dengan suami bernama Ican yang diduga berselingkuh dengan Thalita. Ada banget bukti banyak. Gue sempat mau grebek kok, tapi gue mikir kasihan anaknya Thalita. Entar ibunya dibilang pelakor. Lantas seperti apa Thalita buka suara terkait dugaan jika dirinya telah berselingkuh dengan suami wanita tersebut? Oh ya kan aku kenal, emang teman baik aku gitu. Terus aku cuma bilang kayak harus clarify aja sih gitu loh, bahwa ini kan menyangkut nama saya gitu ya, gitu. Kan apa yang terjadi nanti atau bagaimana ya itu nanti. Yang penting yang sekarang ini benar nggak, kalau nggak benar ya udah. Kalau misalnya ada berita-berita yang miring-miring gitu, ya selama nggak benar ya aku akan bilang nggak benar. Ya sudahlah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa. Yang pasti saya nggak perlu mengklarifikasi kepada siapapun terhadap siapapun karena saya tidak melakukan hal tersebut. Terus kalau misalnya memang ada berita-berita seperti itu, terus bagaimana tanggapannya? Ya saya begini-begini aja gitu loh, karena memang ya saya cuma menjalani hidup saya gini-gini aja, kerja apa segala macam. Kalau misalnya ada yang deketin saya atau segala macam terus tiba-tiba ada berita-berita kayak begini, ya saya kan nggak tahu ya. Jadi ya udah gitu aja sih. Kalau pokoknya yang pasti nggak ada apa-apa, itu nggak benar, jadi ya udah. Di sisi lain, lewat sebuah unggahan lainnya, terlihat pesan langsung dikirimkan salah satu akun Instagram yang diduga istri sah dari lelaki yang bernama Ican kepada Thalita Latief. Akun itu meminta agar Thalita mau memberikan waktu untuk bertemu lantaran suaminya tidak kunjung pulang. Sempat meluruskan lewat sebuah postingan atas kehebohan yang terjadi, Thalita mengaku bahwa ia mendapat banyak pertanyaan dari orang-orang terdekatnya. Namun, seolah tidak mau ambil pusing, Thalita menyebut bahwa semua itu tidak benar adanya. Karena itulah, ia pun akhirnya buka suara untuk meluruskan segala isu miring yang dianggap merusak nama baiknya.
kaget juga sih sebenarnya gitu, karena semua orang langsung pada tanya, wartawan semua pada tanya, teman-teman kerja semua pada tanya gitu, semuanya Ari oke, sampai aku kayak emang kenapa gue nggak kenapa-kenapa gitu. Oh tapi ya susah lah, kita kan nggak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita ya. Jadi ya udah gitu aja sih. Kalau pokoknya yang pasti nggak ada apa-apa, itu nggak benar. Kan bisa dibilang ini disebut pencemaran nama baik lah. Betul, ya makanya kita lihat aja. Ya. Apakah ini bakal dilanjutkan ke pihak berwajib gitu? Ya kalau saya sih gini ya, karena kan ini emang saya kenal juga gitu, tapi kan saya nggak tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka, bagaimananya segala macam kan ya. Saya nggak tahu menau gitu loh, jadi kayak ya tergantung aja sih ini arahnya nanti kemana gitu. Sejauh ini saya sih orangnya mah damai-damai aja ya gitu, saya orangnya nggak pernah mau cari ribut sama orang lain gitu. Cuman kalau resiko saya sekarang karena berdiri sendiri dan saya diterpa dengan begini-begini, ya saya berdoa aja. Kalau mereka punya urusan rumah tangga ya biarkan aja mereka selesaikan sendiri. Kalau saya temenan sama seseorang, terus orang cerita segala macam, terus tiba-tiba saya di-blame jadi orang yang melakukan itu lagi mana gitu. Kayak saya juga, saya sekarang siapapun mau cerita sama saya, siapapun mau ketemu sama saya, mau pergi sama saya, kalau rame-rame segala macam ya terserah. Tapi kalau nanti di-candid, gimana ya, saya juga masih gimana gitu loh. Kayak resiko saya, sekarang saya makan di luaran aja kalau misalnya saya pergi sama orang tua saya, tapi kalau saya cuma di foto hanya bagian yang berduanya aja, gimana misalnya, atau saya pergi sama teman-teman saya, ya kan ini it could be happen tuh siapapun public figure-nya. Seperti apa ujian yang dirasakan Thalita menjadi seorang single parent di tengah berbagai terpaan isu miring? Benarkah kini ia telah siap membuka hati dan mencari pendamping baru? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Segala sorotan baik ataupun buruk akan selalu melekat dalam kehidupan seorang public figure. Itu pula yang diyakini Thalita Latif yang kini diterpa isu miring pelakor. Namun baginya, selama ini ia berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan setiap orang. Karena itulah ia merasa bahwa tidak perlu mengklarifikasi apapun karena memang tidak ada hal buruk seperti yang disangkakan kepada dirinya pada saat ini. Ia pun memilih tidak mau ambil pusing dan menolak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga orang lain. Karena jika semua ini terus berlarut, hanya akan menjadi panggung bagi orang-orang yang ingin mencari popularitas. Lantas, benarkah Thalita merasa sudah terlalu banyak ujian di hidupnya sehingga tidak ingin lagi menambah permasalahan? Ya itu dia gitu, karena resiko kita, bukan kita, resiko saya sebagai public figure, ya hal-hal seperti itu, apalagi saya baru menyandang status baru, menurut saya ada aja pihak-pihak yang ya mungkin nggak suka atau gimana gitu ya, tapi ya sejauh yang saya lakukan itu tidak ada hal ke arah sana dan tidak ada, nggak benar gitu loh, jadi mau bilang gimana ya, nggak benar aja, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, emang gak benar. Pokoknya saya nggak mau kasih panggung buat orang-orang yang mau mencari panggung dari kehidupan saya. Saya udah diterpa banyak sekali ujian, saya udah diterpa banyak sekali permasalahan hidup yang sudah saya benahi satu persatu. Dan setiap apa yang saya lalui selalu saya berdasarkan apa yang saya lalui gitu. Nggak pernah saya nggak ngelaluin itu terus saya bikin cerita kayak begitu, yang nggak mau gitu loh. Saya selalu seperti itu. Jadi daripada saya mengklarifikasi, untuk apa itu urusannya mereka. Kalau mereka punya masalah ya biarin mereka selesain aja masalah mereka. Kalau saya nggak mau ikut campur. Ya, bukan tanpa alasan Thalita tak ingin menambah permasalahan di dalam kehidupannya. Pasca resmi bercerai, ia pun sibuk menata hati dan hidupnya kembali.
Terlebih, hari-hari pun harus ia jalani penuh perjuangan sebagai single parent sambil terus melangkah di dunia keartisannya. Di sisi lain, saat ini ia merasa dalam posisi yang serba salah. Ia menganggap tudingan miring yang dialamatkan padanya adalah imbas dari status barunya menjadi seorang janda usai resmi bercerai dari Dennis. Lantas, untuk urusan asmara, benarkah Thalita Latief sudah siap untuk membuka hati pada pria baru yang ingin mendekatinya? Benarkah ia merasa ingin memiliki pendamping agar terhindar dari isu miring? Saya kalau pasangan saya go with the flow aja, memang alurnya bagaimana saya nggak pernah bilang saya nggak mau, tapi saya juga nggak bilang juga saya buru-buru. Kalau buka hati mah buka hati aja mas gitu loh. Tapi fokusnya kan setiap orang beda-beda nih. Fokus saya beda. Fokus saya sekarang anak misalnya, kerjaan misalnya gitu. Jadi pilih-pilih gitu loh gitu, maksudnya. Ya kan saya juga nggak tahu ya saya berjodohnya sama siapa gitu, dan nantinya saya berjodoh sama siapa juga saya nggak tahu orang lain akan suka apa enggak. Kan saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya nggak mau yang muluk-muluk aja, saya yang santai-santai aja. Baik-baik aja, ini juga syuting masih ini hari ini pas libur pas dapat begini kayak ada apa nih gitu, kayak aduh. Tapi ya udahlah gitu ya, resiko saya juga sebagai public figure, saya nggak bisa maksa orang untuk selalu ada di pihak saya. Kalau ada saya lagi ngalamin masalah kayak gini ya sudah gitu aja. Saya serba salah ya. Saya kan sendiri juga udah lama sebenarnya. Nah, sekarang kalau ada orang-orang yang deketin saya terus ada berita-berita begini tiba-tiba muncul, saya juga jadi bingung ya. Ini kan nama baik ya gitu. Dan saya nggak pernah bikin aneh-aneh sepanjang karir saya dari kecil sampai sekarang. Jadi kayak dibilang mengganggu, pasti mengganggu pemberitaannya. Tapi saya tidak mau gubris saja sih. Gitu. Seperti apa potret lembaran kelam masa lalu Thalita, mulai dari dugaan KDRT hingga divonis mengidap kanker stadium 4 yang kini berusaha ia tutup untuk kembali bangkit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selama 1 tahun belakangan ini, kehidupan Thalita Latief tidak pernah luput dari kabar tak sedap. Salah satunya terkait rumah tangganya dengan Dennis yang diwarnai drama dan air mata. Mulai dari pengakuan Thalita yang mengklaim bahwa dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hingga gejolak yang sudah terjadi sejak tahun 2016 silam. Thalita menyebut selama ini KDRT dilakukan terhadap dirinya bahkan untuk alasan yang sangat sederhana. Akan tetapi, akibatnya yang terjadi adalah mulai dari jidat yang bengkak hingga gigi rontok pernah dialaminya. Tidak kuasa menjalani kisah cinta yang penuh dengan percekcokan, Thalita dan Dennis pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dan resmi bercerai pada bulan Juli 2021 lalu. Lantas, seperti apa komunikasi antara Thalita Latief dengan mantan suaminya? Iya, KDRT fisik ada itu semua. Saya bicara fakta. KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah, bibir saya sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu ngaku. Gitu. Itu kejadian sudah dari 2016. Akhirnya dia runduh. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, dia akui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Saya aja untuk bisa ngomong dengan teman-teman pers aja pada saat itu aja susahnya setengah mati, Mas tahu sendiri. Kalau saya nih orang yang jahat atau orang yang nggak benar, saya mungkin nggak sebegitunya gitu. Tapi karena memang itu terjadi
seperti itu gitu. Dan saya juga nggak pernah yang saya ngomongin fakta. Saya berkomunikasi dengan ex-husband juga seputar anak, semuanya oke aja. Kalau pada saat itu agak alot di persidangan apa segala macam, ya itu pada saat itu gitu. Setelahnya kan kita berpikir semakin dewasa gitu, bahwa emang tujuannya anak apa segala macam. Jadi ya selama dia bertanya seputar anak, saya selalu juga menjawab dengan baik gitu. Tapi urusan pribadi dia, mau kehidupannya dengan siapa atau saya dengan siapa, ya itu urusan kami masing-masing, gitu aja sih. Di tengah prahara rumah tangganya dengan Dennis kala itu, Thalita pun juga harus menghadapi ujian lain dalam kehidupannya. Ya, ia sempat divonis menderita kanker tiroid stadium 4 sejak awal tahun 2020. Thalita memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan tiroid yang menyerupai benjolan di lehernya pada Maret 2020. Pasca operasi, ia harus menjalani serangkaian terapi, di antaranya dengan mentaati pola hidup sehat dengan mengatur asupan makanan bergizi, hingga menjaga kesehatan jiwanya dengan berpikiran positif dan juga bahagia. Karena itulah, Thalita pun ingin permasalahan terkait pelakor yang santer disematkan pada dirinya membuat kondisi kesehatannya menjadi buruk. Lantas seperti apa kondisi terkini kesehatan Thalita Latif? Benarkah semakin hari tubuhnya semakin membaik? Awal kena kanker tiroid itu karena ada benjolan di leher aku. Yang tadinya aku nggak ngerasain apapun, tiba-tiba itu benjolannya tuh kebuka gitu ya, kelihatan gitu nongol. Nah akhirnya aku periksa ke dokter. Habis periksa ke dokter tuh ada namanya fine needle biopsi. Jadi kita ditusuk gitu di tempatnya. Terus dilihat hasilnya tuh seperti apa. Ternyata dari situ ketahuan bahwa aku terkena lesi folikular grade 4 tumor tiroid. Oke, diangkat, makanya aku diangkat. Ini masih bekas lukanya masih ada nih. Nah ini Maret 2020 kemarin ya gitu. Nah setelah itu diangkat, kita diperiksa lagi dong. Oh aman, abnormal selnya tidak ada, udah bersih. Pengobatan secara khusus enggak, karena kan saya kan operasi total. Waktu kemarin kan dioperasi besar gitu, jadi emang sudah diangkat semua sel kankernya. Tapi paling saat ini tuh saya lebih ke pola hidup sih gitu. Makanya sekarang saya melakukan diet itu quote and quote ya, bukan diet kurus karena mau badan gemuk, mau kurusin badan, tapi saya diet itu untuk kesehatan kanker saya. Jadi ada makanan yang saya memang boleh makan, ada makanan yang tidak boleh saya makan. Jadi lebih ke pola hidup gitu, sama suplemen, karena saya nggak perlu kemo-kemo. Semakin baik gitu. Makanya saya bilang mungkin ada beberapa stressing mungkin yang tadinya jadi momok di dalam kehidupan saya, mungkin sekarang perlahan selesai gitu. Tapi kan saya serba salah ya. Saya kan sendiri juga udah lama sebenarnya. Ini yang dirugikan saya. Ini hidup saya yang dijadiin bulian gitu loh. Jadiin bahan gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya lebih baik saya nggak usah menggubris gitu loh. Nggak perlu memperpanjang. Saya ini punya penyakit kanker nih, ya, yang tidak aktif. Saya tidak mau membuat diri saya jadi sakit karena hal yang tidak benar, gitu aja sih. Kalau saya kehilangan nyawa, saya punya anak. Kalau saya jadi stres seperti masa waktu lalu lagi, saya masih banyak tanggung jawab saya yang lain-lain gitu, lebih besar daripada masalah yang dituduhkan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.